pentingnya pendidikan usia dini yang nanti disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Charlotte. Kami persilakan Ibu Charlotte, silakan. Iya, terima kasih Miss Dini. Terima kasih Pak Irwan yang sudah mengundang saya dan juga terima kasih untuk Bapak Ya. Ibu yang sudah bergabung ya. Mohon Bersyukur maaf ya. tadi saya tiba-tiba hilang. Iya. Tadi sinyalnya tiba-tiba hilang, jadi mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Silakan Miss Charlotte. Iya. Ini juga saya juga mungkin bisa tiba-tiba hilang. Nanti kalau tiba-tiba hilang Miss Dini sambung ya. Baik Ibu, baik. Ada baiknya dengan pandemi ini jadi kita belajar, ada Zoom. Saya bisa ada di Bandung saat ini, walaupun saya tetap sekarang ada di BSD, di rumah saya, dan tetapi ya inilah kendala kita ya, kadang-kadang bisa putus, tiba-tiba mati gitu ya, hilang, lenyap. Nah jadi ketergantungan kita terhadap teknologi tetap ada batasnya. Nah hari ini kita akan membahas tentang pandemi ya dan pentingnya PAUD ya, ini anak-anak Anda berada di usia dini. Sebetulnya tuh usia dini Bapak Ibu itu di 0 sampai 8 tahun ya. Jadi kita taunya kan golden years ya, 5 tahun ya, tapi ya artinya usia-usia awal itu sangat penting sekali ya. Jadi kita harus memperhatikan di usia awal. Kalau Anda perhatikan yang namanya usia awal itu basicnya bagus, Anda nggak usah takut. Ke depannya juga pasti bagus, ya. Nah, sama seperti pohon. Saudara, tumbuhan mau dibiarkan bertumbuh, ya, atau saudara mau rawat, kasih pupuk, kasih sinar matahari supaya tumbuhnya bagus, berbuah, ya, dan menghasilkan. Atau memang anggap aja kayak rumput liar, ya, bisa tumbuh bagus, nggak tumbuh nggak apa-apa. Nah, saudara, kita nggak mau seperti itu. Kita mau anak-anak kita itu dipupuk, ya, dirawat, ya, ada bagaimana tumbuh kembang dia, tidak kita biarkan begitu saja. Mungkin zaman saya ini udah jadi oma, saya lahir 60-an tadi sudah disebut. Jadi saudara, kita ini zaman dulu kalau bisa hidup tuh udah bagus. Jadi orang tua hanya pikir bagaimana caranya supaya bisa survive hidup, kasih makan. Tapi tentu berbeda dengan zaman now. Ini tahun 2020, kita ada di abad 21. Jadi kebutuhan fisik itu mungkin bukan lagi menjadi sesuatu yang struggle bagi kita. Ya, lebih daripada itu. Bagaimana perkembangan yang lain. Ya, jadi kita jangan membiarkan anak-anak kita tumbuh liar. Nah, usia emas, saudara, pendidikan anak usia dini, biasanya kita kenal the golden years. 5 tahun pertama kehidupan anak merupakan masa pesat perkembangan otak. Hingga masa ini disebut golden period. Ya. Dan salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa usia 4 tahun itu kapasitas kecerdasan anak mencapai 50%. Bapak Ibu, saya punya teman, dia menyelesaikan S2 di UI tentang EQ. Ya, penelitiannya dan S3-nya juga EQ. Jadi dia membuat alat tes. Dan dia mengucapkan kalimat yang bagi saya sangat menohok sekali. Dia katakan usia anak 0 sampai 4 tahun itu usia yang sangat penting sekali untuk membangun. Jadi bukan hanya kecerdasan secara kognitif, tapi kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi pasti menentukan nanti dengan kecerdasan sosial. Jadi kalau zaman dulu saudara, IQ itu menjadi sesuatu yang kita anggap wah nomor 1. IQ-nya berapa? Gitu kan? Ya. Seolah-olah kalau IQ-nya tinggi itu pasti masa depannya baik, terjamin, berhasil. Nah saudara, tentu saja dengan kemajuan zaman ini bukan melulu soal IQ. Ya, tapi juga ada soal EQ. Nah, ketika Anda memandang penting nggak PAUD ini? Ini bukan hanya Kidsville pastinya, tetapi sekolah-sekolah pada umumnya yang TK ataupun PAUD, sering orang tua beranggapan, udahlah masih anak-anak, nggak usah sampai sekolah. Karena berpikirnya apa? Toh anak-anak,
cuma main-main. Jadi kalau main-main, ya udah, apa bedanya dengan main di rumah? Ya, saudara, walaupun sekarang kondisi pandemi, saudara harus ada di rumah, nggak bisa kemana-mana, tapi saudara-saudara membutuhkan rekan, ya, membutuhkan apa namanya, teman gitu ya, bagaimana mendidik anak saudara. Jadi ketika anak harus diberikan stimulasi, bukan hanya kognitif, tapi stimulasi-stimulasi yang lain. Jadi kalau EQ saudara ya di sini ada 3 hal yang menyangkut dengan diri self. Jadi kalau kita tahu multiple intelligence saudara ada yang namanya intrapersonal intelligence ya. Jadi ada yang namanya kecerdasan intrapersonal, ada yang kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal itu seperti self awareness, self regulation dan self motivation. Jadi ketika ketiga hal ini di mana anak-anak kita dilatih untuk kesadaran akan dirinya. Jadi kalau misalnya gini ya, anak itu harus tahu kalau dia lagi sedih, ya dia sedih dan dia menamakan. Dia tahu bagaimana menamakan perasaannya. Kalau dia marah, dia tahu ini saya sedang marah. Jadi penting sekali kasih ke anak, jangan misalnya waktu dia marah, kamu nggak boleh marah. Kalau lagi sedih, kamu nggak boleh sedih. Saudara, untuk aware itu penting. Kenapa? Karena mau lanjut ke yang kedua, self-regulation. Ini bagaimana kita bisa memanage, kita punya mood, ya, regulasi diri kita. Oh oke, kalau kita marah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedih, apa yang harus kita lakukan? Jadi nggak boleh tenggelam di dalam kesedihan. Nggak boleh ketika kita marah, kita menjadi tidak terkontrol. Itu yang membuat kita bisa next kepada self-motivation. Jadi kenapa motivasi diri itu penting? Ketika kita bekerja, ketika kita belajar. Karena enggak semua segala sesuatu harus dari external motivation. Harus ada internal motivation. Misalnya sekarang Anda mendidik anak, kan Anda enggak selalu pakai iming-iming. Pakai sogokan. Ya nanti kalau kamu mau bikin PR-nya, mama kasih coklat ya. Nah, saudara sedang menukar, saudara sedang barter, saudara sedang transaksional. Saudara sedang membeli itu, bagaimana dia mengerjakan PR dengan coklat. Next, berikutnya, kalau nggak ada coklat, dia nggak mau bikin PR. Nah, di situ saudara ketika motivasi harus dibangun bukan dari eksternal. Ya. Nah, 2 kecerdasan lain yaitu social skill dan empathy. Jadi bagaimana empati dibangun dan social skill dibangun itu untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika berhubungan dengan diri sendiri itu lebih banyak saudara ya, ada 3 dan 2 berhubungan dengan orang lain. Itu yang kita sebut emotional intelligence. EQ. Kenapa EQ penting? Karena sepinter-pinternya orang, kalau EQ-nya jongkok, nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Dan saat ini sudah kita tahu kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa kerja sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Kolaborasi sangat penting sekali. Ya, jadi setelah EQ saudara ya, apa nih? Adversity quotient, EQ. Jadi ini yang biasa kita sebut daya juang, ya. Nah anak-anak sekarang daya tahan aja nggak ada, apalagi daya juang. Karena segala sesuatu seolah-olah jadi serba mudah, ya. Jadi kalau misalnya kemudahan-kemudahan itu nggak membangun ketahanan seseorang. Yang namanya kesulitan itu akan membangun seseorang karena dia akan berusaha tough, ya. Bagaimana dia tetap bertahan. Nah, saudara, jadi kita melihat tadi ada emotional, ada intelligence quotient, IQ, emotional quotient, adversity quotient, spiritual quotient, ya. Dan kita akan melihat ini bagaimana pentingnya itu menjadi persiapan bagi anak-anak sekolah. Jadi ketika mau sekolah SD, saudara ya, kita nyebutnya sekolah. Kalau taman kanak-kanak kan, makanya Kidsville saya baru menemukan nih, play school. Jadi memang taman bermain, sekolah bermain, begitu ya. Anda tuh jangan pikirnya begini. Kadang-kadang tuh main itu kita
apa namanya, mengabaikan gitu ya, kita pikir itu cuma main. Saudara, justru ketika kreativitas itu dibangunnya melalui main. Dan sampai dewasa ini bukankah kita tahu kreativitas itu sesuatu yang sangat penting, ya. Saya, selama stay at home beberapa bulan ini, saya mengamati teman-teman itu membuat makanan, ya. Dan sekarang, tadi saya menerima ada satu kotak, kue lapis legit, Saudara, ya. Jadi ini kue lapis legit. Wah, saya tuh surprise karena lapis legitnya itu udah dipotong-potong jadi, one bite gitu ya, hanya cukup satu, masuk ke mulut. Jadi kita nggak usah potong-potong, lalu kemasannya sangat rapi sekali. Saya bilang, wow, kreatif ya. Dan ternyata pandemi ini juga melahirkan banyak kreativitas. Kreativitas dibangun di mana, Saudara? Justru di usia-usia awal anak-anak, ya. Jadi ketika anak ready for school, Saudara, tentu saja kemandirian itu sangat penting. Saya nggak tahu begitu anak-anak di rumah, apakah kemandirian bisa dibangun, ya. Kalau di sekolah mau nggak mau ya, pergi ke toilet, ya belajar pakai baju, kemudian belajar makan bersama, belajar sikat gigi, ya. Saudara, sebetulnya ini di rumah ini harus dilatih, ya. Tapi ya namanya kita orang tua, kepinginnya cepat, kepingin beres, ya sudahlah dibantulah. Udah kita yang nanganin, kita yang sediakan, kita yang pakein biar cepat. Saudara, kemandirian itu menjadi syarat untuk anak-anak masuk ke sekolah, ya. Karena kemandirian itu bukan hanya kemandirian secara fisik, tapi juga kemandirian secara emosional. Jadi dia nggak akan menangis kalau ditinggal, ya. Jadi kemandirian mental, saudara ya. Jadi makanya kenapa ini mumpung ada di rumah, saudara harusnya melatih mereka ya untuk mandiri, untuk bertanggung jawab dari hal-hal sederhana tentunya, ya. Jadi kalau kematangan sifatnya internal, saudara. Jadi memang kematangan itu tidak bisa apa istilahnya, nggak bisa di-push. Kalau Anda mau bikin mangga cepat mateng, sama Anda diperem gitu ya. Wah, alpukat diperem, Saudara. Nah, kadang-kadang jadinya nggak mateng semuanya, ya. Anda kan mau matengnya mateng pohon, pastinya betul nggak? Anda kalau mau makan mangga, mangganya mangga mateng pohon. Saudara, kematangan tuh nggak bisa di-drill. Jadi kenapa bagi saya usia itu penting sekali. Ya, kadang-kadang saya ketemu dengan orang tua yang mau masukin anaknya masih usianya masih kurang, lalu kemudian mengatakan nggak apa-apa lah Bu, ya dia udah bisa baca kok, dia udah bisa nulis loh Bu, ya. Rupanya Anda lupa, ini bukan soal skill, bukan soal kognitif, tapi ada kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan mental, dan itu nggak bisa dikejar, ya. Nah, tentunya saudara, saudara masih bisa melakukan dari yang sisi eksternal. Berikan pengalaman-pengalaman kepada anak untuk dia matang. Kita hanya bisa memberikan stimulasi seperti itu. Jadi saudara, jangan dibantu kalau dia bisa. Dia makan sendiri. Aduh Bu, tapi lama kalau makan sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya, karena itu proses. Dari lama, nanti lama-lama bisa cepat. Dari nggak rapi, lama-lama jadi rapi. Tapi saudara mesti membiarkan untuk mereka melewati proses itu. Jadi kalau dia habis main, saudara ya, main puzzle, main Lego, saudara ketika dia selesai bermain, dia harus membereskan. Lalu kemudian habis kalau disuruh nggak mau, ya udahlah daripada berantakan saya yang beresin. Bapak Ibu, anak-anak itu belajar dari melihat, ya, bukan dari mendengar saja. Bahkan mendengar itu mungkin persentasenya kecil. Tapi dari melihat, bagaimana dia tahu kalau bukan dia yang membereskan, akan ada orang lain yang membereskan. Nah, di sini anak-anak pintar sekali. Dia tahu mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang dia bisa istilahnya ngerjain. Nah, ya.
Nah ini orang tua nih kadang nggak sadar kalau dikerjain sama anaknya, saudara ya. Nah jadi kematangan kognitif jelas penting ya, perlu. Nah saudara, program yang saya udah yakin ya, Kidsville ya, tadi saya dengarkan sekilas bagaimana coba membangun ya, mendidik anak-anak, memberikan stimulasi-stimulasi, itu pasti diberikan ya. Dan Anda tentu yang mungkin selama ini tidak memiliki latar belakang ya, banyak orang tua bilang, aduh Bu saya kan nggak sekolah keguruan, saya kan nggak sekolah psikologi, saya nggak ngerti perkembangan anak. Tentu Anda bisa belajar. Ya, bisa belajar. Sekarang ini begitu banyak jurnal-jurnal yang kita bisa baca, tips-tips dan segala macam. Nah, saudara, ayo, mumpung ini kognitif anak itu seperti spons. Kalau seperti spons, saudara, Anda lihat spons itu daya serapnya luar biasa. Jadi saya ini sekarang punya cucu yang usia 2,5 tahun ya. Saya udah lama nggak, maksudnya dalam konteks mendidik anak saya sendiri, saudara, anak saya udah umur 30-an tahun. Nah jadi ketika saya melihat cucu saya dan sekarang ini proses dia menyerap dan menyerapnya itu betul-betul apa yang dia lihat persis dia lakukan, ya. Dan sekarang dia bisa membalikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita lakukan A, dia bisa melakukan A aksen. Jadi hati-hati ya saudara ya. Ini anak-anak kita jangan dianggap, dia nggak ngerti, dia belum ngerti. No, dia ngerti saudara. Ya, cuman bedanya mungkin dia belum bisa mengungkapkan ya. Jadi tentu saja bukan hanya cukup dia tahu ABC atau 1, 2, 3. Ya, nggak cukup saudara. Dia bisa baca, bisa. Tapi dia paham nggak dengan bacaannya? Itu yang jadi masalah. Dan itu kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ya, dia mulai bertanya, ini apa, itu apa, kenapa. Saudara, di sini yang tadi saya bilang absorb, ya, dia meresap, ya, menyerap semua apa yang dia dengar, apa yang dia tahu. Nah, kita masuk kepada perkembangan bahasa dan bicara yang juga sehubungan dengan kognitif ini, saudara. Ya, saya punya satu teman, dia punya cucu, saudara ya, umur 2 tahun. Bisa baca semua, saudara. Jadi bisa baca dan jelas, bisa ngitung. Ya, pakai bahasa Inggris lagi ya, 1 sampai 66, 67. Itu jelas lafalnya, bayangkan 2 tahun. Tapi diajak ngomong gak nyambung loh saudara. Gak nyambung. Jadi benar-benar dia gak ada connect dengan orang dewasa. Saya bilang, kayaknya ini harus dibawa ke terapi. Mungkin Asperger, ya karena beberapa anak-anak Asperger memang menunjukkan kecerdasan yang sangat gitu ya. Jadi memang bisa tergolong jenius. Jadi anak itu penting sekali dikembangkan bahasa. Bahasa itu menyangkut segala bentuk komunikasi tentunya ya. Dan bicara bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi dan kata-kata untuk menyampaikan maksud. Cucu saya termasuk yang delay ya, speech delay. Karena dia lahirnya 8 bulan, saudara. Ya, dan memang ada perkembangan yang terhambat, yaitu di bicara. Tapi sementara perkembangan yang lain, ya apalagi konteksnya fisik ya, motorik kasar. Motorik kasarnya bagus sekali, motorik halusnya juga bagus sekali. Jadi memang ada yang stuck perkembangannya yaitu bicara. Tapi di dalam bicara, dia seperti mau mengutarakan semua ya apa yang dia maksud, saudara, tapi memang masih sifatnya babbling. Walaupun ada beberapa kata-kata yang sudah mulai jelas. Jadi ketika bicara, ya satu pihak dia mengetahui arti kata yang digunakan dan mengaitkannya dengan objek yang diwakili. Jadi artinya, arti katanya dia tahu nih, ini maknanya ini. Lalu ketika dia maksudnya ini bisa dikaitkan dengan pengalimatan yang dia mau sampaikan. Jadi misalnya jeruk, dia tahu ini jeruk. Ya, dia tahu ini jeruk, namanya jeruk. Tapi dia bisa kaitkan dengan misalnya begini, aku mau makan jeruk. Ya, dia nggak akan mengatakan begini misalnya,
aku mau duduk di atas jeruk misalnya ya. Nah, itu berarti nggak tepat. Ya, jadi melafalkan kata-kata yang dapat dipahami orang lain dengan mudah. Sehingga bagaimana kata demi kata dia bisa lafal dengan baik itu sangat amat penting sekali. Ya, selain itu bagaimana ada bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Kalau orang tua mengatakan, Bu, dia ngerti kok semua yang kita ngomong. Oke, itu namanya bahasa reseptif. Tapi masalahnya dia bisa nggak menggunakan bahasa ekspresif yang artinya dia bisa mengutarakan. Kalau dia, Ma, aku mau pipis, aku mau makan, aku lapar. Nah, dia penting sekali dia tahu ya bahwa kondisi dia lapar. Atau aku ngantuk, atau aku mau apa. Nah, itu bahasa ekspresif yang dia bisa gunakan. Ya. Jadi misalnya aku sakit perut. Nah, dia bisa menunjukkan, bisa mengutarakan. Nah, kebanyakan anak-anak tahu bahasa reseptif tapi tidak bisa menggunakan yang ekspresifnya, yang ada jadi tantrum. Nah, hal penting dalam belajar bicara ada persiapan fisik. Jadi memang artinya memang secara physically dari otak, saudara ya, dan juga bagaimana lidah yang digunakan, ya. Lalu ada model yang baik. Jadi saudara jangan cadel. Artinya begini, saudara. Kadang-kadang kita cadelin anak mau minum cucu, ya cucu. Nah, saudara tetap harus ngomong susu, sekalipun anak ngomongnya cucu, ya. Jadi saudara harus komplit kalimat saudara, ya. Kesiapan mental, kemudian dibimbing saudara, dan dimotivasi untuk mau belajar. Kadang begitu anak ngomong sesuatu, saudara ya kita ketawain, apa sih maksudnya? Kemudian apalagi Anda tiru-tiruin, minum cucu, saudara tidak mau. Anak lebih baik menganggap saya lebih baik tidak bicara daripada saya ditertawakan. Ya, nah ini penting sekali saudara ketika belajar bicara adanya kesiapan mental dan kesempatan praktek. Biarkan dia bicara sekalipun kita nggak mengerti. Biarkan dia mengutarakan, lalu kemudian kita coba menerjemahkan. Oh, maksudnya ini gitu. Nanti dia mengangguk. Oh iya, ya. Dan di situ saudara sebetulnya ketika kita bisa ngobrol, seolah-olah ngobrol. Apalagi storytelling saudara. Ya, coba saudara membacakan buku itu akan membuat anak-anak membangun kosakata yang lebih banyak, vocabulary-nya meningkat saudara, dan itu nanti tinggal tunggu waktunya. Begitu masa pekannya timbul, saudara ya, dia akan mengeluarkan tuh semua vocab-vocab yang ada ya. Jadi don't worry, saudara ya, nggak ada yang sia-sia. Jadi tugas utama dalam belajar bicara pasti pengucapan, lalu tadi pengembangan kosakata dan pembentukan kalimat. Saudara bersyukur kalau anak saudara bisa mengucapkan dari 2 kata, 3 kata, 4 kata di dalam satu kalimat. Nanti ini akan terlihat di dalam perkembangannya. Yang kedua, kematangan emosi. Kalau tadi kognitif, saudara di dalamnya ada bahasa ya. Yang kedua, kematangan emosi. Saudara, kematangan emosi sangat menyangkut dengan kematangan sosial. Ya, jadi berhubungan dengan diri sendiri itu sangat menyangkut dengan berhubungan dengan teman-teman. Nah, saat ini di mana pandemi, saudara, anak-anak nggak bisa ke sekolah. Ya, kalau mau ditanya siapa yang butuh teman-temannya, siapa yang butuh sekolah, saya harus mengatakan ya usia dini. Ya, kenapa? Karena ya kalau kuliah, apalagi kuliah mah nggak perlu ke kampus sebetulnya ya. Tinggal dia bawa laptop, dia tinggal download materi, dia tinggal bikin paper dan sebagainya. Bisa jarak jauh. Makanya bisa kita kuliah di Amerika, nggak usah kita ada di Amerika. Saudara kuliah di UK, kita bisa dari sini. SMP, SMA juga masih bisa. Yang namanya belajar itu jarak jauh. Tetapi TK, SD, apalagi SD kecil gitu ya, masih SD kecil, itu betul-betul harus tatap muka. Harus ada sentuhan. Harus ada connect dan kontak gitu ya. Jadi ada apa namanya? Anak-anak itu belajar justru dari melihat, meraba, mendengar. Bagaimana ya dia belajar dengan konteks
laptop ya atau iPad. Nah, saat ini tapi mau nggak mau situasi kita semua begitu. Anda harus bisa terima. Paling tidak stimulasi-stimulasi yang diberikan melalui guru yang mengajar, melalui ada teman, walaupun teman itu dia lihatnya cuma di layar, saudara ya. Nah, tapi itu paling tidak memberikan stimulasi daripada tidak. Saya juga menganjurkan misalnya ketika dia mau ketemu teman silakan aja ya, misalnya naik mobil tapi nanti yang satu di depan, maksudnya gini nggak usah turun. Jadi buka kaca jendela, dadah-dadahan ya bisa ketemu, paling nggak melihat, oh ini temannya toh ya. Nah saudara dari kematangan emosi dan sosial itu anak belajar apa sih? Dia belajar percaya. Percaya kepada miss-nya, percaya kepada temannya. Makanya saudara, kenapa saat ini ya tadi yang Pak Irwan katakan ya di masa pandemi peran orang tua sangat penting sekali. Saya sebelum pandemi kalau saya seminar saudara saya pasti mengatakan ayolah Anda harus berfungsi jadi orang tua. Orang tua itu bukan hanya ngebayarin uang sekolah, bukan hanya beliin susu, ya. Fungsi orang tua yang utama yang pertama membangun bonding. Membangun trusting relationship. Jadi trust itu di mana dibangunnya saudara. Nah kalau menurut Erik Erikson itu usia 0 sampai 1,5 tahun atau 2 tahun itu yang dibangun adalah trust and mistrust. Kita ini sampai dewasa, saudara sampai tua, ketika kita berhubungan dengan orang lain. Apa sih modal kita? Percaya bukan? Trust. Anda juga masukin anak ke Kidsville pasti karena Anda trust. Nah trust itu harus dibangun. Karena kalau nggak dibangun, nggak terjadi relasi itu. Relasi itu nggak akan terbangun. Nah, saudara bagaimana anak belajar percaya? Ya, percaya kepada gurunya, percaya kepada mamanya. Kalau dulu kan bilangnya gini, kalau pulang sekolah, "Ma, kata ibu guru, kata ibu guru." Nah, saudara dia lebih trust dengan ibunya. Sama gurunya ketimbang orang tuanya. Nah, di saat sekarang ini dia belajar untuk look up, untuk respect, untuk juga bangga dengan orang tuanya. Oh, ternyata mama bisa ya. Oh, ternyata mama bisa jadi ibu guru juga, mama juga ngerti. Ini saatnya membangun trusting relationship. Ya, anak kagum dengan orang tuanya. Ini kesempatan. Jadikan ini momentum ya Bapak Ibu ya dan movement. Belajar menanti atau menunda. Nah, di sini juga ya ketika dia belajar bersabar, giliran ya, dia harus nunggu. Kalau di rumah mungkin apalagi anak satu-satunya, ya dia harus menunggu apa? Karena segala sesuatu pasti terfokus kepada dirinya. Jadi kecerdasan sosial atau kematangan sosial ketika anak-anak juga di-counter oleh yang lain. Saya seringkali ketika topik ini saya bicarakan, ada ibu yang bertanya, "Bu gimana ya kalau misalnya kadang-kadang ya, itu kok ada anak lain yang di grup sana, yang di dalam grup ketika sama-sama begitu, ini anaknya nggak bisa diem loh Bu." Ya, guru akhirnya punya banyak waktu dengan dia. Atau misalnya katakan kadang-kadang, "Bu, ini kan ada anak khusus ya, anak kebutuhan khusus. Gimana ya Bu ya? Ini kan berarti anak kita tidak terlayani dengan optimal. Karena kan gurunya jadi melayani yang special need." Saya kadang-kadang kalau ketemu dengan orang tua yang seperti itu, saya cuma bilang, "Bapak Ibu bersyukur nggak punya anak special need?" Ya, sehingga sebetulnya ketika anak kita ketemu dengan anak special need, sebetulnya anak-anak kita yang belajar. Ya, sekolah yang saya bangun, saya menerapkan metode inklusi, di mana saya menerima anak-anak yang khusus, ya, yang spesial. Dan ternyata, ya tentu dengan jumlah yang satu kelas maksimum cuma boleh satu. Ternyata saya melihat bagaimana anak-anak itu ya belajar empati justru melalui kondisi anak-anak yang seperti ini ya.
Belajar menanti atau menunda itu sebetulnya sedang belajar pengendalian diri, ya. Nah, belajar juga menyelesaikan, ini bagian dari self motivation. Ya, kalau tadi self regulation, menunda, menanti, ini self motivation. Sampai tuntas, ya Saudara ya, belajar bekerja sama. Di sini social skill yang dibangun, ya, supaya dia tahu dia nggak sendirian. Mungkin juga belajar kecewa. Ya, nah kecewa perlu dipelajari Saudara, bukan kecewanya, tapi bagaimana mengatasi kekecewaannya. Ketika temannya robek ya, tanpa sengaja, ketika temannya menumpahkan cairan ya, dan sebagainya, itu bagian dari proses karakter. Ya, dia bisa mengampuni, memaafkan temannya. Dan ciri emosi yang sehat ya, kalau tadi kita lihat EQ ya Saudara ya. Yang pertama tentu bijak dalam menentukan pilihan ya. Kedua, dia bisa menguasai diri, dan ketiga melakukan sesuatu sampai tuntas. Saudara, ketika self awareness di sini dikatakan dia bisa menentukan pilihan karena dia sadar, punya kesadaran diri ya. Ini kesadaran diri itu kadang-kadang kita sendiri Saudara ya nggak sadar loh. Karena kita tuh seolah-olah rutin ya satu dengan yang lain, kita tuh hidup tuh kayaknya ini udah biasa, jadi kita tuh nggak, bahkan kita jalan juga kita nggak sadar kalau kita tuh nggak napak. Iya, ini saya baru operasi lutut 2 minggu yang lalu Saudara. Ternyata tuh kadang-kadang kita jalan aja seperti kayak udah pikiran kita ada di mana. Iya, dan kita nggak lagi lihat bahwa, oh ini saya sedang menapak nggak? Ini tapakan saya seperti apa? Saya merasakan nggak? Misalnya kalau saya menapak di atas rumput, ini rumput begitu halus ya. Saya merasakan apa namanya semilir angin. Nah, Saudara, yang seperti itu tuh membuat kita cerdas secara emosi, sehat secara emosi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya, karena pikiran kita cuma tertujunya kepada aduh ini gimana ya pandemi ya, kapan nih bisa jalan-jalan ya. Aduh ini kok bosen ya di rumah ya. Nah, Saudara, kalau kita seperti itu emosi kita nggak lagi sehat loh ya. Nah, yang kedua ketika self regulation kita menguasai diri ya. Kemudian yang ketiga kita melakukan suatu sampai selesai. Sampai tuntas, makanya penting sekali ketika anak-anak mengerjakan sesuatu, tungguin sampai dia tuntas. Jangan kerjain ini sebentar, kerjain itu sebentar, main yang ini. Baru dibuka mainan yang ini, nggak sampai selesai, buka lagi yang lain. Anak-anak tidak sedang belajar untuk dia bisa melakukan segala sesuatu sampai akhir. Ya, ayo anak-anak mesti dilatih seperti itu. Ya, merasakan perasaan orang lain sebagai bagian empati dan mampu menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, nah ini penting sekali. Kadang-kadang di dunia sekarang ini kan Saudara ya, kita masuk kepada generasi alfa. Ya, generasi alfa tuh yang lahir mulai 2010. Generasi glass generation disebutnya, karena memang segala sesuatu udah ketemunya dengan glass, permukaan glass. Ya, dan saya itu kalau selalu membanding, bukan gini, saya coba memberikan gambaran. Zaman saya, waktu saya menyelesaikan skripsi saya, itu masih menggunakan mesin tik. Mesin tik itu kuat Saudara ya, kalau jatuh nggak rusak. Ya, karena mekanik gitu ya, mesin ya, dia bukannya dari elektrik. Kalau kita pencet A, ya keluarnya huruf A. Ya, tapi kuat. Bagaimana dengan iPad? Nah, iPad Saudara canggih ya, ada auto text. Saudara sentuh saja ya huruf A akan keluar satu kata ya, apa, aja, akan. Saudara auto text canggih ya. Tetapi kalau kita melihat Saudara bagaimana kerapuhannya. iPad sekali jatuh, kebanting, itu sudah rusak. Ya. Jadi yang satu memang mesin tik harus ditekan, dipencet. Nah, yang satu cuma disentuh, digeser. Jadi Saudara ada perbedaan di dalam konteks generasi-generasi ini. Kalau Anda nggak mau mempelajari bagaimana generasi alfa, yang mana ini anak-anak Saudara. Bentar lagi katanya generasi Charlie. Ya. Nah, itu juga kita nggak tahu modelnya jadi seperti apa. Dan bagaimana mereka penting sekali justru tahu keberadaan diri mereka dan orang lain. Kalau enggak,
mereka akan ketemunya dengan mesin saja. Bayangkan saudara sekarang kita ini ya pesan makanan, nggak usah ketemu orang saudara. Nggak usah ketemu orang. Kalau dulu kan kita mesti ke pasar, ke restoran, kita ketemu orang, kita pesan. Kalau sekarang kan semua lewat apa? Ada aplikasinya, pesan. Itu pun juga kita bisa WA begitu ya komunikasi dengan Gojeknya ya atau GrabFood-nya saudara untuk diantar. Lalu kita bilang taruh saja di bawah. Jadi betul-betul kita nggak ketemu orang saudara. Ya nggak ketemu orang tapi itu makanan bisa sampai di depan kita dan kita makan. Jadi akhirnya kita lihat orang makin tidak membutuhkan manusia lain. Jadi dia menganggap bisa hidup dengan dirinya sendiri. Padahal kita harus akui kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Social being, relational being. Kita nggak bisa tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, kondisi IQ anak sekarang ini seperti apa, saudara? Justru tidak tahu cara bagaimana berinteraksi. Saudara, ini anak-anak saudara masih kecil-kecil ya. Jadi saudara mungkin melihatnya begini, oh udahlah anak kecil nggak apa-apa ya, dia bisa apa sih gitu ya. Ya udah nanti juga gede dia tahu kok. Oh no. Ya, kalau kecil aja dia kurang ajar apalagi gedenya. Jadi saudara kalau saudara mau mendidik anak, ya mestinya mulai dari dia masih kecil. Bagaimana dia harus behave, dia harus menyapa, harus salim, harus pamitan misalnya dia ke rumah kakeknya. Jadi Anda nggak bisa bilang, oh dia lagi nggak mau nih pamitan, nggak mau ini ya udah maklum ya, anak kecil ya, nggak ngerti apa-apa. Nah Anda harus ajarkan. Nah, anak-anak sekarang ini dia matang secara biologis, kognitif ya. Anak-anak sekarang tuh tumbuh pesat. Wah, bongsor-bongsor, besar. Secara kognitif juga nggak kalah, pengetahuannya luar biasa, mungkin lebih pintar dari orang tuanya, namun tidak dalam sosial dan emosional. Jadi ada penundaan di sini, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya secara fisik anak-anak sekarang, ya, baru usia 10 tahun, 11 tahun, tapi kita lihat kayaknya udah kayak mahasiswa, badannya besar. Nah, tapi perilakunya ya, jadi secara sosial, secara emosional mengalami penundaan, ya. Jadi ini gimana ya, udah lulus S1, tapi kok perilakunya masih kayak anak SMA, padahal udah lulus S1. Bukannya nggak bisa kerja, ya, pandai, ya, dia pintar, tapi ya nggak bisa bawa diri, istilahnya begitu. Tidak siap menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang take responsibility. Ya, yang ada ya udah. Jadi bisa ketemu dengan anak zaman now, saudara ya, kerja, ya hari ini kerja, besok mau keluar ya keluar. Ya besok mau pergi ya pergi. Jadi nggak mikirin misalnya, oh ini kalau saya pergi siapa yang menggantikan, bagaimana nantinya. Jadi keterampilan interpersonalnya buruk. Padahal di dunia nyata IQ mungkin hanya 25%. Karena kan toh kita kolaborasi. Kita nggak usah pintar di dalam semua semua aspek. Oleh karena itu kita membutuhkan orang lain. Yang penting kita specialize di mana nih specialize-nya. Ya, dan IQ 75% ya. Ini saya kasih lihat dengan kondisi sekarang ini saudara ya, bagaimana kecenderungan anak-anak terhadap benda yang namanya gadget. Ya, gadget. Jadi ini tantangan bagi generasi alpha ya, tantangan bagi generasi alpha.
Anda kalau melihat ini ya, bagaimana anak ini begitu attached dengan benda ini. Ya, dan dia tahu bagaimana benda ini memberikan kesenangan kepada dirinya. Jadi stimulasi yang diberikan oleh gadget ini Saudara, membuat emosinya itu menjadi unstable. Jadi ketika ini diambil itu kan dilihat kayak separuh jiwanya yang diambil. Jadi bagaimana Saudara ketika justru di masa pandemi ini ya, kita harus lebih alert ya, waspada. Tidak membiarkan anak asik dengan gadgetnya, tapi justru di masa-masa seperti ini kita membutuhkan anak-anak itu bisa makin peka di dalam relasi. Ya, relasi dengan saudara kandungnya, relasi dengan orang tua. Jadi bagaimana dia berelasi itu amat sangat penting sekali. Ya, kita lihat juga satu klip di sini. Oh my goodness. Tawa ka pa. Eh, alam mo naman, pag dumi, ayaw ni Mami, di ba? Di ba? Oh, ba't nagdumi ka? Ano nangyari sa'yo? Saan ka galing? Ano na naman? Saan ka na naman naglaro? Ano ginawa mo? Bakit ka nagdumi? Ayan. Ang dumi-dumi. Kung maglaban niya na. Oh my God. Ang dumi-dumi, Bebe. Gusto ko talaga makita siyang malinis. Every time. Can I help you? Ay, bakit to? Galing-galing naman. Okay. Ano sabihin ng mami mo? Hindi ba siya magagalit? Alam ko po magagalit siya, pero maging honest na lang po ako sa kanya. Yan ang mabuti. Okay. High five. Okay. Salamat. Galing naman ni baby ko. Ya, mungkin kita nggak kepikir untuk melatih anak-anak seperti ini ya, saudara ya. Jadi, yuk ketika Anda membesarkan anak-anak ini, apa sih yang jadi kebutuhan anak yang paling utama? Nah, kita melihat bahwa bukan hanya fisik, bukan hanya kognitif semata, tapi lebih daripada itu, saudara. Bagaimana IQ-nya dibangun, EQ-nya dibangun. Ya, kita akan masuk ke dalam diskusi, tanya jawab. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, silakan siapa yang pandu?
Oke, terima kasih Ibu Charlotte. Begitu Ya. banyak ininya ya, apa namanya, insight dari Ibu mengenai anak-anak di masa pandemik seperti ini. Barangkali dari mami semua yang sudah hadir di sini mau bertanya langsung ke Ibu Charlotte atau mau menuliskan atau mau mengetikkan di chat box kami juga boleh gitu. Memang Ibu Charlotte untuk sekarang banyak sekali hal-hal yang memang harus kita perhatikan mengenai anak-anak ya Bu ya gitu kan, kebenaran kadang-kadang mungkin kita sebagai orang dewasa atau orang tua yang pengennya cepat gitu, pengen cepat, tidak melihat beberapa kendala bahwa si anak kalau terlalu banyak main gadget ternyata banyak sekali apa namanya permasalahan yang terjadi ke depannya begitu Bu Charlotte ya. Iya, iya. Jadi saat ini kita harus juga melihat segala sesuatu itu adalah proses. Jadi kalau proses itu tentu saja kita nggak bisa instan. Ya, pengen cepet bisa. Lalu proses tiap-tiap anak berbeda. Jadi buat si A, kenapa dia jadi cepat bisa, si B agak lambat, tapi si B mungkin lebih cepat di bidang yang lain. Jadi memang ya di sini kalau guru kan bisa ngelihatnya 20 anak ya 20 anak, belasan anak kita bisa Betul. melihat secara keseluruhan. Kalau orang tua kan cuma ngelihatnya anaknya aja, satu. Betul. Jadi nggak ada pembanding. Nah dia cuma ngelihat kadang-kadang kok anak itu udah bisa gini sih, anak ini udah kok anak saya belum. Atau dia ngelihatnya tuh anak saya udah bisa gini, yang lain belum. Nah yang dia lihat cuma anaknya gitu kan. Nah jadi saudara kelihatannya nggak usah pusingin anak orang lain. Lebih baik kita fokus ke anak kita sendiri. Lalu bagi saya yang namanya perkembangan pokoknya terus saja diberikan stimulasi-stimulasi. Nanti kalau udah waktunya dia akan berkembang kok. Jadi nggak masalah ya. Ya, Mm-mm. baik. Baik Ibu, ada pertanyaan dari salah satu parents itu dari Bu Elora. Bagaimana caranya empower anak supaya nggak nyerah gitu aja dan akhirnya pada nangis? Seperti itu. Bagaimana Ibu Charlotte? Nangis itu bisa karena sakit. Nangis itu bisa karena takut. Nangis bisa karena marah. Nangis juga bisa karena manipulatif. Ya. Jadi dia udah tahu nih kalau dia nangis itu senjata. Gitu kan? Dapatkan ya. Jadi nggak bisa, nggak bisa, nangis nih. Ya udah deh dibantu. Misalnya kalau dia mestinya harus makan sendiri, ya. Udah habis itu, nggak bisa, aku nggak bisa makan. Udah deh. Nah jadi memang ya rahasianya sih kalau mau empowering anak, ya ini kan artinya kan Anda mau begini ya, empowering itu kan pemberdayaan, ya pemberdayaan. Berarti Anda tahu anak itu punya daya, ya punya daya, punya kekuatan. Dan Anda mau pakai kekuatannya. Dan Anda harus mengatakan, dimotivate, kamu bisa, pasti bisa. Ayo coba lagi gitu ya. Tentu lain dengan dipaksa. Dipaksa itu bukan dimotivasi, bukan. Ya, paksa itu biasanya ada tekanan. Ya, jadi kita bukan memaksa, ya, bukan menuntut, ya, tetapi memotivasi. Jadi ini bedanya ya ketika Anda menuntun dan menuntut, ya. Anda sedang menuntun anak, jadi empowering dia dengan motivate. Pasti bisa, tapi nggak bisa. Coba lagi. Ada orang cobanya sampai 20 kali, 200 kali, 2000 kali. It's okay, nggak apa-apa, coba lagi. Kalau dia nangis, ya kita jangan luluh dengan tangisannya. Jadi menangis itu kan tadi yang saya bilang ya, harus dilihat dari apa. Nangis itu macam-macam. Nangis itu kan cuma ungkapan, bahasa. Ya, bahasa apa namanya nonverbal. Yang menunjukkan mungkin dia udah nyerah atau dia nggak mau atau dia marah atau ya begitulah. Jadi Anda jangan berhasil dimanipulate ya.
Oke. Baik Ibu Charlotte, ternyata antara menuntut dan menuntun itu beda tipis ya. Iya, Tapi ternyata beda kondaknya jauh. beda, beda jauh. Tapi ternyata kondaknya agak lebih sulit dan butuh konsistensi mungkin Bu ya. Betul. Baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ray. Di sini bagaimana cara membangun rasa percaya diri anak? Padahal orang tua sudah selalu memberikan kesempatan kepada anaknya sendiri supaya anaknya tidak takut salah. Wah, perfeksionis nih anaknya. Iya. Silakan Bu. Anda kalau ketemu dengan anak melankolis, perfeksionis, memang anak ini takut sekali salah. Kalau anak perfeksionis dan melankolis tuh Anda nggak usah kasih tuntutan, dia udah nuntut diri sendiri, ya. Eh, Anda mesti justru mengatakan, "It's okay, nggak apa-apa, udah bagus," gitu. Nah, bedanya nih dengan Anda ketemu anak flekmatik ya. Anak flekmatik tuh yang kalau, "Nggak apa-apa Mam, Bunda, nggak apa-apa, dapat 2 juga bagus 2 daripada 0." Nah, itu anak flekmatik. Pasti pendekatannya harus berbeda. Nah, tetapi bicara soal self confidence, itu harus bermuara dari self acceptance. Jadi anak itu harus merasa dirinya diterima. Ya, dia diterima dulu. Terima apa adanya. Kalau Anda kritik ya, kalau Anda tapi ini kurang bagus, tapi ini masih bisa lebih bagus lagi. Ininya dong diwarnain lagi ya. Nah, udah perfect, udah tambah lagi deh. Ya, jadi dia akan merasa nggak pernah puas dengan hasilnya. Jadi dia nggak pernah maksudnya bisa bangga dengan dirinya. Karena dia pikir dia pasti salah, pasti jelek, punyaku jelek. Secara self acceptance itu menjadi kunci penerimaan diri dia. Sehingga dia bisa menerima dirinya dulu sebelum dia diterima. Gini, dia sebelum dia menerima diri, dia mesti diterima dulu oleh kita pastinya. Ya, karena self acceptance itu akan membangun self image. Jadi dia punya gambar diri yang positif. Nah, self image akan menentukan self image, bangun self concept akan membangun self esteem. Jadi self esteemnya ini high atau low. Ya, kalau dia low self esteem, jangan harap dia bisa self confidence. Ya, karena dia merasa harga dirinya rendah, emang nggak bisa, lemah, nggak ada orang kan suka sama saya gitu ya. Nah, dari self esteem ke self confidence tuh. Panjang kan? Ya. Tapi bermulanya di self acceptance. Terima dulu, terima anak apa adanya, bukan ada apanya, ya. Apa adanya dia. Toh ada kelemahan, it's okay, nggak apa-apa, setiap orang juga punya kelemahan. Nggak usah harus ini bagus, itu bagus, sempurna. Aduh, kita bisa sakit jiwa ya kalau seperti itu gitu ya. Oke, next. Oke, terima kasih Bu. Self acceptance itu yang paling penting dulu ya Bu ya Iya, untuk orang tua gitu kan. iya. Oke, selanjutnya ada dari Amah Afrin mau bertanya bagaimana sih caranya menangani anak yang selalu pakai senjata nih kalau nangis jika meminta sesuatu. Kadang kalau tidak dituruti pukul ibunya, kadang juga anaknya malah suka guling-guling di lantai. Seperti itu, silakan. Iya. Ini saya kalau ngajar disiplin tuh 7 bab ya. Jadi saudara gini ya, disiplin itu nggak bisa dilakukan kalau saudara nggak tega. Kalau ada pil ketegaan beli deh ya. Makan sehari 3 kali itu ya, pagi, siang, malam. Supaya saudara bisa tega. Nah masalahnya tega itu tega tuh bukan kejam. Tega itu keteguhan hati. Saudara, anak-anak itu pintar sekali. Dan termasuk pintar memanipulasi. Yang Anda bilang selalu pakai senjata nangis. Saudara, tega nggak? Kasih tahu dia gini, kamu mau nangis Bombay, mau nangis sampai entar malam,
Mama tetap nggak kasih sayang, ya. Mama tetap nggak kasih. Lama-lama dia diem kok. Karena dia tahu pasti gini, nggak ngefek gitu loh. Tangisannya tuh nggak akan memberikan dampak. Jadi kalau nggak berdampak ngapain juga saya nangis, gitu kan? Tapi kalau Anda melatih dia, nah, saya pakai melatih ya, quote unquote. Kalau dia nangis, dapat hadiah, hadiahnya yaitu apa yang dia mau, ya, maka saya nggak heran. Dari nangis akan bereskalasi, jadi guling-guling. Ini belum dia jedukin kepala ke tembok. Lama-lama dia nyerang, ya. Jadi dia nyerang ibunya, pukul ibunya. Karena dia akan menggunakan berbagai cara bagaimana keinginannya dipenuhi. Dan dia sudah latihan bahwa semakin heboh actionnya, mamahnya akan nyerah. Mamahnya akan kalah. Mamahnya akan kasih apa yang dia mau. Jadi makanya klausul ini ya, ketika anak bertingkah negatif, jangan diberikan hadiah. Jadi jangan memberi hadiah saat anak bertingkah negatif. Hadiah tuh maksudnya apa yang dia inginkan. Jadi katakan kepada dia, kalau kamu nangis, mama gak kasih. Lalu sekarang tantang dia untuk gini, kalau kamu diam, kalau kamu behave, justru mama kasih. Dan di situ Anda sedang membunyikan bahwa hadiah itu diberikan saat behave. Jadi ini yang kadang-kadang orang tua tuh salah kaprah. Jadi waktu anaknya nangis malah dikasih. Waktu anaknya ngamuk malah diberikan. Jadilah dia mengamuk lebih efektif dari yang sebelumnya. Makin lama makin efektif. Makin lama ngamuknya juga makin efektif. Jadi ada escalation itu tadi, peningkatan. Nah, jadi kalau ya kalau boleh sih Anda tinggalin. Jadi waktu Anda nggak tahan ya, Anda nggak tahan nih daripada Anda kepancing, ngomel atau justru Anda jadi nyerah, udah dah pusing kan ngedengerin anak nangis kan pusing. Anda tinggal dan Anda bilang mama kasih waktu 10 menit, mama akan lihat lagi kalau kamu diam maka mama akan peluk kamu gitu ya. Jadi ketika dia marah tunggu, tentu Anda jangan di samping dia, makanya dia bisa pukul-pukul, jaga jarak. Karena nggak boleh pukul, aduh kecil aja dia berani pukul apalagi nanti besar. Nggak boleh, kita tidak membiarkan anak kurang ajar sama kita, nggak boleh dibiarkan. Ya, jadi please tahan ya. Ya, baik. Berarti sebagai orang tua kita harus bisa nahan emosi ya Bu ya, harus bisa mengontrol. Ibu Charlotte mungkin ke mute ya. Coba. Iya, oke. Gitu. Baik. Ada lagi pertanyaan lagi nih Bu. Wah, ternyata banyak Silakan. sekali yang antusias ya mengenai Iya. anak usia dini. Ini kebetulan dari Ibu Kat gitu. Ibu ini mempunyai anak 2. Pertama usia tuh 6 tahun 8 bulan. Yang kedua 4. Mereka tuh sering banget berantem. Padahal hanya hal-hal yang sepele. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa damai aja gitu Bu. Sedih, kadang mereka suka pukul-pukulan. Nah inilah dilema orang tua anaknya Iya. lebih dari 1. Iya betul. Kadang-kadang tuh saya seminar ya topiknya apa, tanya jawabnya luas banget ya. Ini ya topik tentang sibling aja itu sebetulnya bisa 2 topik tuh. Bicara Panjang ya soal Bu. sibling panjang ya, tapi saya kasih prinsipnya aja. Ya, anak tuh bisa berantem. Jadi gini, waktu kecil kita sebutnya perselisihan saudara kandung. Waktu anak makin besar itu namanya persaingan saudara kandung ya, sibling rivalry ya. Nah, kenapa bisa terjadi perselisihan? Nah, ini faktor orang tua memegang peranan yang sangat penting, ya. Kenapa?
Karena tanpa sadar kita itu suka membandingkan anak dan mempertandingkan anak. Ya, rumah kita itu bukan arena pertandingan. Arena pertandingan tuh ada di dalam pertandingan gitu. Kita tuh kadang suka, siapa yang makannya lebih cepet, siapa yang ini, atau kita bilang, tuh kakak udah selesai, tuh adikmu udah selesai, kakak belum selesai ya. Kok kakak masih begini, tuh malu deh sama adiknya. Tuh dede udah bisa, dede malah nggak nangis. Maksud Anda memotivasi perilaku, tetapi yang terjadi benih-benih kebencian itu Anda tanamkan. Kan jadi begini loh, ngelihat saudaranya bagus dia jadi jelek kan? Gitu kan? Coba saudaranya jelek. Misalnya gitu ya, maksudnya saudaranya jelek gitu pasti nggak disebut-sebut kan? Tapi karena dia bagus, ya ampun kenapa jadi dia bagus? Jadi saya kelihatan jeleknya. Lalu Anda mesti menerapkan ya bahwa di rumah ini mama nggak pukul, papa nggak pukul. Jadi nggak boleh ada yang pukul. Nggak boleh ada yang pukul. Kalau ada yang pukul, ya berarti mesti di-stop tuh. Ya, nggak boleh ada pukul-pukulan. Kalau dia berebut, ini kan biasanya mungkin dari berebut. Anda kasih satu prinsip. Hubungan kalian lebih penting daripada barang apapun. Kalau gara-gara barang itu kalian jadi berebut dan ribut, maka barang itu harus disingkirkan. Waktu saya punya anak 3 laki-laki. Aduh, waktu kecil, ya apa juga namanya laki-laki ya. Bagi mereka tuh lomba, apa juga dilombain gitu. Ya, anak laki pipis aja dilombain coba. Ya, kalau anak perempuan enggak. Nah, waktu lomba itu kan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Iya. Untuk menghargai sebuah kemenangan. Saya bilang, enggak usah kemenangan tuh kayak dibangga-banggakan, saya bilang. Iya. Kamu tuh harus empati. Iya. Dan it's okay, enggak apa-apa. Mau lomba, lomba itu untuk menyatakan, oh hari ini saya lebih menang, enggak apa-apa juga. Besok saya yang kalah, enggak apa-apa juga. Namanya juga lomba. Tapi jangan akhirnya jadi membuat kalian musuh. Hanya gara-gara kalah. Wah, ya pengalaman saya dulu waktu anak-anak masih kecil, masuk mobil aja ribut. Bertiga itu semua maunya duduk di samping jendela, jadi nggak ada yang mau di tengah. Ya, sampai waktu kami mau pergi, mungkin mau ke puncak gitu, bapaknya udah ngomong kalau kita mau pergi senang-senang, jadi nggak mau ribut. Wah, anak saya tetap berantem. Oh, suami saya langsung pulang. Pulang, suami saya cuma bilang, kita mau pergi senang-senang. Jadi tidak ada yang ribut. Kalau ribut, lebih baik kita pulang. Begitu sampai rumah, suami saya turun, anak-anak tuh sampai gini, pujukin saya. Enggak deh, kita janji nggak ribut, kita janji nggak ribut, tapi kita pergi ya, gimana dong? Saya bilang minta maaf kamu. Ya, jadi tanamkan kepada mereka bahwa damai itu penting sekali. Ya kalau di rumah aja nggak damai, bagaimana dia bisa damai sama temennya? Di rumah itu menjadi latihan. Ya, rumah itu menjadi latihan untuk konteks apa ya? Sosial. Jadi gini ya, kita ini kan sama saudara tuh seumur hidup. Jadi kalau kita berteman, mungkin ketika teman kita pindah ke Amerika, pindah kemana, udah nggak ketemu lagi, mungkin kita udah nggak berteman lagi. Tapi kalau kita saudara kandung, dia ke kutub utara, itu juga masih tetap saudara kan? Jadi walaupun ada di ujung dunia, ya itu saudara kita. Jadi sesuatu yang harus Anda pelihara itu, hubungan itu. Dan ketika dia bisa menyelesaikan konflik, bisa berdamai kembali, itu latihan nanti dia dengan teman. Ya, jadi penting sekali. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Takut nggak kekejar. Iya, Ya. baik. Ada lagi pertanyaan lagi nih Bu, banyak yang antusias juga nih orang tua ada bertanya mungkin memangnya jadi tidak relevan mungkin ya, tapi masih tentang anak-anak ya Bu ya, nggak apa-apa ya.
Iya. Baik, yang selanjutnya adalah dari, Ibu Januarani. Bagaimana caranya menumbuhkan semangat belajar untuk anak 4 tahun, Bu? Anak saya baru mau belajar, kalau saya bilang temennya udah jago nulis. Misalnya, jadi kayak nggak mau kalah, bukan dari dirinya sendiri pengen belajar. Nah itu Bu, jadi lihatnya Iya, temennya ya. makanya Anda nggak boleh memberikan semangat yang sifatnya eksternal, ya. Eksternal tuh ancaman, iming-iming, ini termasuk perbandingan, ya. Oh, kamu jangan mau kalah, kamu juga bisa nulis, coba kasih lihat mama, coba kasih lihat. Hanya untuk mengalahkan temannya yang udah bisa. Masalahnya begini, kalau temennya nanti nggak bisa, nanti dia juga pakai patokannya temennya. Ah, teman-teman juga nggak bisa kok, ngapain aku bisa? Jadi bukan orang lain yang jadi patokan, tapi dirinya. Nah, jadi bagaimana memberikan semangat untuk dia belajar? Saudara, anak itu semangat kalau main kan? Betul nggak? Kenapa sih Anda bilangnya jangan bilang belajar, bilangnya main. Main huruf, main angka, main hitung-hitungan, kita main nulis. Yuk, kita nulis di udara. Nulis di udara, ya. Kita nulis di pasir, nulis pakai pantat. Kita nulis gitu. Yang seneng-seneng aja. Itu apa ya? Dunia anak tuh dunia yang wah, dunia yang penuh dengan keceriaan, saudara ya. Jadi jangan gini, belajar, ayo belajar. Udah gede mau jadi apa? Waduh, udah gedenya tuh kejauhan. Kejauhan ya. Ini belum tentu ya, ini pandemi nih ya. Aduh kayak apa kita nggak tahu. Boleh nggak sih dia hari ini dia bisa senang, dia semangat ya. Nah tentunya ketika Anda memberikan anak semangat harus dimulai dari Anda yang semangat dulu. Kalau Andanya tidak semangat bagaimana? Bisa memberikan semangat kepada anak. Jadi ayolah dengan semangat pasti kita punya kreativitas. Ya, kreativitas tuh bisa macam-macam ya. Apa namanya? Anda bisa memakai apa yang ada di rumah. Nulis itu kan nggak usah harus pakai pensil, ya kan? Ya, coba tulis pakai jari gitu ya. Tulis pakai tangan, ya. Tulis pakai alat sesuatu, dia nulis gitu ya. Itu dulu yang bikin tuh gini, semangatnya dulu. Kalau semangatnya udah ada, nah gampang deh. Sekarang pensil, ada kertas gitu ya. Jadi ayo, saya pikir belajar itu seumur hidup loh. Jadi jangan di awal-awal udah dibikin susah gitu loh. Susah, kayaknya hidup tuh susah banget ya. Baru nulis huruf A, jelek, hapus. Tulis lagi A, jelek, hapus. Udah itu kertas bolong ya. Itu kalau kayak gitu sedih amat ya, hidup tuh susah banget gitu loh. Ya, ayolah dan jangan dibandingkan dengan orang lain ya. Selalu dikatakan, "Ayo kamu bisa, coba yuk. Yuk kita bikin ini yuk, kita main ini yuk." Nah, ya. Oke, next. Biar biar cepat mungkin ya Bu ya, jadi dibandingin dulu. Iya itu makanya kalau semua mau cepet, instan, nanti entry point-nya jadi salah. Kalau entry point-nya salah, nanti akibatnya juga jadi salah itu. Yang saya bilang kalau temennya nggak bisa apa-apa, nanti dia juga jadi Ikutan. ikutan gitu ya. Baik, baik. Selanjutnya dari, Ibu Uswatun Hasanah, anak saya umurnya 3 tahun. Bagaimana cara memfilter perilaku anak-anak yang kurang baik di luar sana agar tidak ditiru oleh anak saya? Sebagai contoh, anak saya sekarang suka teriak-teriak, marah-marah, meniru-niru sepupu-pupu dan teman-temannya, Bu, gitu kan. Nah, seperti apa, Bu? Ya, jadi begini, filter itu kan harus dibangun, ya. Jadi nggak bisa nih kita hanya kasih filter begitu, habis itu udah ada, enggak, itu dibangun. Jadi memang ibaratnya begini, begitu masuk pengaruh negatif,
cepat-cepat kita bersihin lagi. Masuk lagi pengaruh negatif, bersihin lagi. 1000 kali dia mengatakan hal kotor, misalnya jorok atau apa. 1000 kali Anda harus mengatakan bahwa apa yang benar. Ya, misalnya dia ngomong kata-kata apa misalnya ya. Lalu Anda bilang, tidak. Ganti kata yang bagus. Ya. Jadi waktu dia teriak, Anda bilang, bagaimana ngomongnya? Coba, mama nggak mau denger yang teriak. Turunin nadanya. Ya. Nah, itu memang take time pasti. Ya. Tetapi lama-kelamaan dia tahu apa yang menjadi value Anda orang tuanya, ya, yang harus kuat karena kita harus memberikannya intens. Kalau itu sudah kuat, maka pengaruh negatif yang lain yang luar nggak akan masuk. Tapi masalahnya kalau kita di dalam aja nggak kuat atau kita nggak membangun value system keluarga, ya nggak ada sistem nilai, jadi ya nggak heran. Maksudnya pengaruh luar akan begitu cepat masuk. Atau kita sendiri tanpa sadar kita ngomongnya juga teriak-teriak. Atau kita juga marah-marah. Wah itu mah anak gampang sekali menirunya. Nah jadi harus dari kita. Contoh ya, walk the talk. Lakukan apa yang Anda katakan. Jadi kalau Anda bilang nggak boleh marah-marah, Anda juga nggak boleh marah-marah. Jadi jangan ngomongnya juga sambil marah-marah. Nggak boleh marah-marah ya. Loh kita sendiri sambil marah-marah ya. Jadi ini nggak sesuai dengan apa yang kita katakan ya. Oke. Baik. Satu lagi pertanyaan Bu, habis itu selesai. Iya. Gak apa-apa ya. Iya. Oke, selanjutnya adalah dari mamahnya Garrett. Bagaimana melatih anak supaya biar fokus. Setiap online sekolah selalu aja mencari kesibukan sendiri. Padahal saya sudah sikirkan semua barang-barang di sekitar anak saya begitu. Iya. Selalu terlalu lama online mungkin ya. Oke, silakan. Anak Anda tuh anak kinestetik ya. Kalau anak kinestetik memang sulit konsentrasi karena bagi dia harus sambil gerak. Anda kebayang kalau dia ada di kelas. Duduk aja juga nggak bisa dia 15 menit bisa duduk nempel di kursi. Wah, itu ajaib gitu ya. Jadi memang dia akan cepat sekali teralih ya. Nah, kalau Anda menghadapi anak kinestetik, Saudara, betul Anda bilang Anda singkirin semua barang sehingga nggak ada yang mendistract anak itu. Tetapi dia perlu menyalurkan tenaganya itu. Ya, energinya itu. Jadi kenapa Anda nggak kasih matras di samping ya? Atau kasih tuh, sekarang cucu saya punya itu. Dia bisa tahan kakinya buat dia sit up. Jadi dia sit up 10 kali. Jadi dia kalau ke rumah saya, udah dia tahu tuh harus sit up dulu 10 kali. Jadi dia ini lalu dia bangun, tidur, bangun gitu ya. Jadi paling enggak energi itu udah dibuang separuh Bu. Ya. Kita tahu kayak di TK ya, biasanya kan kita ada circle time sebelum anak-anak masuk kelas. Nah tujuan daripada circle time itu juga buat anak-anak kinestetik menolong tuh. Jadi seperti energinya sudah keluar dulu sehingga dia bisa konsentrasi nantinya. Kalau masih fully charge, ya apa tuh kalau baterai teh masih full gitu ya. Aduh Bu, nggak usah barang, apa juga buat dia itu sesuatu yang bisa memberikan stimulasi ya. Jadi anak Anda anak kinestetik, jadi terimalah dia sebagai anak kinestetik ya. Jadi jangan Anda ngarepin dia anteng, diem. Nah dia anteng diem kalau sakit, nah itu Anda harus curiga ya. Karena memang dasarnya ya begitu. Kan anak tuh ada anak aktif, anak quiet, ada anak average, ya rata-rata begitu, ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa Bu, ya. Nanti begitu dia memang masuk ke sekolah, ya pastilah dia bisa fokus. Sekarang ini memang bagaimana ya bisa fokus di depan layar, pasti sulit, ya nggak mudah, ya. Sangat Ya. challenging ya Bu ya. Iya. Iya. Untuk anak-anak.
Baik, terima kasih sekali Ibu Charlotte, insight-nya luar biasa bagi kami semua, itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Dan juga terima kasih buat para hadirin yang sudah bertanya pada kesempatan hari ini, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, kami hanya mengingatkan untuk promo-promo lagi di Kidsville, yaitu dengan diskon Bu, dari untuk Kids Gym diskon 50%, lalu Kidsville-nya juga diskon 25%. Barangkali mau mendaftarkan atau enroll dari Kids Gym ke Kidsville akan mendapatkan tambahan diskon lagi 25% ditambah 10%. Begitu. Jadi jangan lama-lama lagi Bu, langsung gitu kan. Kalau mau dilihat di IG kita, di situ juga ada nomor WhatsApp kami seperti itu. Terima kasih sekali buat hadirin semua yang sudah menghadiri acara webinar kami mengenai pandemik pada pendidikan usia dini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih sekali atas perhatian dan kerjasama semua hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Oke, stay healthy dan stay safe. Terima kasih semua. Selamat sore.